Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua sahabat setia channel Lansia Sehat selamanya. Semoga Bapak dan Ibu di rumah selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan semangat untuk terus menjaga tubuh yang telah menemani kita puluhan tahun. Hari ini saya, Dr. Siska, ingin mengajak Anda berbicara dari hati ke hati, tentang sesuatu yang mungkin terlihat sepele, tapi sesungguhnya bisa menjadi penentu antara sehat dan sakit, antara hidup dan kehilangan. Pernahkah Anda bangun di pagi hari lalu merasa bagian belakang leher terasa berat dan kaku, seolah ada tali yang menegang kuat dari dalam? Atau ketika mencoba melangkah keluar dari tempat tidur, tiba-tiba jempol kaki Anda terasa nyeri seperti ditusuk jarum-jarum kecil? Rasa panas dan ngilu yang membuat langkah pertama di pagi hari menjadi siksaan tersendiri. Banyak orang mengira itu hanya pegal biasa. Ah, mungkin karena semalam tidur miring, kata sebagian orang. Ada pula yang berkata, mungkin kecapean, nanti juga hilang kalau dioles minyak gosok. Tapi saya ingin katakan dengan tegas, pikiran itu bisa jadi kesalahan terbesar dalam hidup Anda. Gejala ringan yang Anda abaikan bisa saja merupakan alarm darurat dari tubuh. Ibarat rumah yang terbakar, nyalanya belum besar tapi asapnya sudah terlihat. Tubuh manusia adalah ciptaan luar biasa. Ia tidak pernah diam saat ada yang salah. Ia memberi tanda, memberi peringatan, hanya saja seringkali kita terlalu sibuk, terlalu terbiasa menunda, atau terlalu percaya diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Padahal, tidak selalu begitu. Selama lebih dari 20 tahun saya berpraktik sebagai dokter, saya telah melihat ratusan bahkan ribuan pasien datang dengan keluhan serupa. Mereka mengira hanya pegal atau salah urat. Tapi setelah diperiksa lebih dalam, hasilnya mencengangkan. Banyak di antara mereka ternyata mengalami dua kondisi yang menjadi penyebab utama stroke, serangan jantung, dan nyeri sendi kronis. Dua musuh besar yang diam-diam merusak tubuh dari dalam. Dua pembunuh senyap yang sering kita undang sendiri lewat piring makan kita. Mereka adalah kolesterol tinggi dan asam urat. Kolesterol dan asam urat ibarat dua tamu tak diundang yang datang bersama. Keduanya pelan-pelan merusak tanpa menimbulkan rasa sakit di awal. Saat Anda masih bisa tertawa bersama keluarga, mereka sudah mulai bekerja diam-diam di dalam tubuh. Kolesterol menumpuk di dinding pembuluh darah, mempersempit aliran darah menuju jantung dan otak. Asam urat membentuk kristal-kristal tajam di persendian, membuat rasa nyeri yang luar biasa. Ketika semuanya sudah parah, barulah Anda merasa tubuh seperti memberontak. Saya masih ingat satu pasien saya, seorang pria parubaya berusia 60 tahun bernama Pak Raharjo. Beliau datang ke klinik dengan wajah yang tampak lelah. Katanya hanya pegal di tengkuk, mungkin karena tidur salah posisi. Setelah saya periksa, tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya di atas batas normal, dan kadar asam uratnya melonjak. 2 minggu kemudian, beliau kembali, bukan untuk kontrol biasa, tapi dalam kondisi sudah mengalami serangan stroke ringan. Untunglah cepat ditangani. Tapi sejak hari itu, beliau menyesal. Andai waktu itu saya tidak menyepelekan rasa kaku di leher, mungkin saya tidak akan begini, katanya lirih. Kisah seperti Pak Raharjo bukan 1-2 kali saya dengar. Banyak orang menyesal karena terlalu percaya bahwa rasa sakit kecil akan hilang sendiri. Sahabat lansia sehat selamanya, saya tidak ingin Anda mengalami hal yang sama. Tubuh kita tidak pernah berbohong. Ia memberi tanda-tanda kecil sebelum bencana besar datang. Leher yang terasa berat, kepala yang sering pusing, sendi yang nyeri di pagi hari, jempol kaki yang tiba-tiba bengkak dan panas, semuanya bukan sekadar kebetulan. Itu adalah alarm. Alarm yang memberitahu bahwa ada yang tidak beres di dalam tubuh Anda. Namun, disinilah masalahnya. Banyak dari kita dibesarkan dengan kebiasaan menunda. Kita baru panik saat sudah pingsan di rumah, saat hasil lab menunjukkan angka merah, atau ketika dokter berkata, "Bapak harus rawat inap." Padahal, tubuh sudah berteriak jauh-jauh hari sebelumnya. Kita hanya menutup telinga. Karena itu, saya ingin Anda mulai mengubah cara pandang. Jangan tunggu sampai sakit baru mencari solusi. Mulailah dari mengenali tanda-tanda kecil. Tubuh Anda sedang berbicara, dan sudah waktunya Anda mendengarkan. Dalam dunia medis, kita menyebutnya early warning signs, tanda peringatan dini. Sama seperti bunyi rem mobil yang berdecit sebelum akhirnya blong, begitu pula tubuh Anda.
Rasa tidak nyaman yang muncul berulang kali adalah sinyal bahwa sistem tubuh sedang kewalahan menghadapi sesuatu. Dan sesuatu itu, dalam banyak kasus, adalah dua hal yang sama, kolesterol dan asam urat. Mereka berdua seperti pasangan dalam kejahatan. Kolesterol tinggi memperlambat aliran darah dan membuat organ bekerja keras, sementara asam urat menimbulkan peradangan di sendi. Hasil akhirnya sama, tubuh menjadi berat, kaku, lelah, dan tidak lagi seenergik dulu. Banyak orang menyalahkan usia. Padahal bukan usia yang salah, tapi gaya hidup dan pola makan yang kita biarkan merusak diri sendiri perlahan. Sekarang, mari kita buat perbandingan sederhana. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah mesin tua yang telah bekerja puluhan tahun. Mesin itu butuh pelumas, butuh pembersihan, dan butuh perawatan rutin. Jika dibiarkan kotor dan berkarat, mesin akan rusak, bukan karena tua, tetapi karena tidak dirawat. Begitu pula tubuh kita. Makanan tinggi lemak, daging berlemak, santan kental, gorengan, dan makanan cepat saji. Semua itu seperti karat yang menempel di dalam sistem peredaran darah kita. Sedangkan gaya hidup malas bergerak adalah seperti membiarkan karat itu semakin menebal. Pada akhirnya, mesin akan macet. Sahabat sekalian, saya tahu mendengar hal-hal seperti ini kadang membuat hati tidak nyaman. Tapi lebih baik mendengar sekarang daripada menyesal nanti. Karena jika kita tahu penyebabnya sejak awal, kita bisa mencegah kerusakan lebih jauh. Dalam setiap konsultasi, saya selalu berkata, jangan tunggu sakit baru sadar pentingnya sehat. Dan itu berlaku untuk kita semua. Bahkan bagi yang saat ini merasa sehat, tidak ada salahnya waspada. Dalam video ini, saya tidak akan menggunakan istilah medis yang sulit. Saya tidak akan bicara tentang hiperlipidemia atau hiperurisemia. Saya ingin bicara dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dipahami semua orang. Karena ilmu kesehatan tidak seharusnya hanya dimengerti oleh dokter, tapi juga oleh setiap orang yang ingin hidup sehat dan panjang umur. Saya akan membagikan kepada Anda sebuah rahasia yang sebenarnya bukan rahasia. Sebuah solusi alami, murah, dan sudah digunakan oleh banyak orang sejak ratusan tahun lalu. 3 bahan sederhana yang mungkin sudah ada di dapur Anda saat ini. 3 bahan yang bisa membantu menurunkan kolesterol, melancarkan aliran darah, dan mengurangi nyeri sendi akibat asam urat. Tapi sebelum kita sampai ke resepnya, Anda harus mengerti dulu siapa musuh yang sebenarnya sedang Anda hadapi. Karena tanpa pemahaman, resep ini hanya akan menjadi minuman biasa. Tapi jika Anda paham, ia akan menjadi senjata ampuh untuk melawan 2 pembunuh senyap dalam tubuh Anda. Maka dari itu, saya ingin Anda berpartisipasi. Coba tulis di kolom komentar, berapa usia Anda sekarang dan keluhan apa yang paling sering dirasakan. Apakah sering leher terasa berat, sendi mudah nyeri, atau kaki sering kesemutan? Mari berbagi pengalaman. Dengan saling berbagi, kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Kita berjalan di jalan yang sama, berjuang melawan hal yang sama, dan belajar menjaga tubuh agar tetap kuat hingga usia lanjut. Sahabat lansia sehat selamanya. Ini baru awal perjalanan kita. Di bab-bab berikutnya, kita akan membongkar satu persatu siapa sebenarnya musuh dalam tubuh kita, bagaimana mereka bekerja diam-diam, dan yang paling penting, bagaimana 3 bahan sederhana dari dapur bisa membantu melawan mereka. Karena sehat itu bukan kebetulan, tapi hasil dari kesadaran dan tindakan. Mari kita mulai langkah pertama ini bersama-sama. Dengan niat, dengan doa, dan dengan tekad untuk menjaga tubuh yang telah berjuang menopang kita selama puluhan tahun. Sahabat lansia sehat selamanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting. Di bab sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang sinyal-sinyal kecil yang dikirim tubuh, tentang rasa nyeri, kaku, atau pegal yang sering muncul di pagi hari tapi kerap diabaikan. Semua itu sebenarnya bukan kebetulan. Tubuh Anda sedang mencoba berbicara, memberitahu bahwa ada 2 tamu tak diundang yang sudah lama tinggal di dalam tubuh. Mereka datang tanpa suara, tanpa permisi, dan seringkali tanpa gejala. Tapi pelan-pelan, mereka merusak sistem tubuh yang selama ini bekerja dengan setia menjaga hidup Anda. 2 tamu itu bernama kolesterol tinggi dan asam urat. Keduanya sering disebut sebagai pembunuh senyap karena tidak menimbulkan rasa sakit yang berarti di awal. Namun dampaknya bisa luar biasa ketika dibiarkan. Saya ingin Anda membayangkan keduanya bukan sebagai istilah medis, tapi sebagai 2 musuh dalam selimut.
Mereka hidup berdampingan dengan kita, bersembunyi di balik gaya hidup yang tampak biasa. Mungkin Anda merasa sehat, masih bisa berjalan, masih kuat makan, tapi di dalam tubuh, dua musuh ini sedang bekerja menggerogoti sedikit demi sedikit. Mari kita mulai dengan kolesterol. Kata ini mungkin sudah sering Anda dengar. Tapi tahukah Anda apa sebenarnya kolesterol itu? Banyak orang langsung berpikir, kolesterol itu jahat. Padahal tidak sepenuhnya benar. Kolesterol sebenarnya adalah zat lemak yang dibutuhkan tubuh. Ia membantu membentuk hormon, vitamin D, dan menjaga struktur dinding sel tetap kuat. Artinya, tanpa kolesterol tubuh kita tidak bisa berfungsi normal. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika kadarnya berlebihan. Seperti garam dalam masakan, jika terlalu sedikit hambar, tapi jika terlalu banyak justru merusak rasa. Begitu juga dengan kolesterol. Ketika jumlahnya terlalu tinggi, ia berubah dari sahabat menjadi musuh. Dalam darah kita, ada dua jenis utama kolesterol, kolesterol baik, HDL, dan kolesterol jahat, LDL. HDL bertugas membersihkan lemak dari pembuluh darah dan membawanya ke hati untuk dibuang. Sedangkan LDL bekerja sebaliknya, membawa lemak dari hati ke seluruh tubuh. Jika LDL terlalu banyak, ia menempel di dinding pembuluh darah seperti lumpur yang mengotori pipa air. Semakin lama, tumpukan itu menebal, mengeras, dan menyempitkan aliran darah. Akibatnya, darah harus dipompa lebih keras agar tetap mengalir. Jantung bekerja lebih berat, tekanan darah meningkat, dan risiko serangan jantung atau stroke pun membayangi. Masalahnya, proses ini tidak terasa. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda-tanda dramatis. Anda masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih bisa berjalan, bahkan tertawa. Tapi di dalam tubuh, penyumbatan sedang terbentuk sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya kolesterol disebut pembunuh senyap. Ia datang tanpa suara, tapi bisa merenggut segalanya dalam sekejap. Saya masih ingat satu pasien saya, seorang ibu berusia 65 tahun. Ia datang dengan keluhan sering pusing dan mudah lelah. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil laboratorium menunjukkan kadar kolesterol totalnya mencapai hampir 300. Ia terkejut, karena merasa selama ini tidak ada gejala berat, tidak ada nyeri dada, tidak ada sesak napas. Tapi begitu dilakukan pemeriksaan lanjutan, ternyata sudah ada penebalan di pembuluh darahnya. Ibu itu berkata lirih, "Saya kira cuma pegal biasa, Dok." Itulah yang terjadi pada banyak orang. Mereka menyepelekan tanda kecil sampai akhirnya terlambat. Sekarang mari kita bicara tentang asam urat. Kalau kolesterol bekerja diam-diam di dalam pembuluh darah, asam urat bekerja dengan cara yang lebih berisik. Ia tidak bersembunyi lama-lama. Karena begitu kadarnya tinggi, tubuh langsung bereaksi. Rasa nyeri hebat di persendian, terutama di jempol kaki, adalah tanda paling umum. Banyak pasien saya datang dengan keluhan ini. Mereka bilang sendinya terasa panas, bengkak, dan sakitnya luar biasa sampai tersentuh selimut pun perih. Bahkan ada yang tidak bisa berjalan beberapa hari karena nyerinya sangat parah. Asam urat sendiri sebenarnya adalah hasil buangan dari zat bernama purin. Purin ada di dalam banyak makanan lezat yang sering kita konsumsi, daging merah, jeroan seperti hati dan ginjal, makanan laut seperti udang, kepiting, kerang, hingga beberapa jenis sayur seperti bayam dan melinjo. Dalam kondisi normal, ginjal akan menyaring purin ini dan membuangnya lewat urin. Tapi jika kita terlalu sering makan makanan tinggi purin, atau fungsi ginjal sudah menurun karena faktor usia, sisa purin itu tidak bisa dibuang seluruhnya. Ia mengendap di dalam darah, berubah menjadi kristal tajam, dan menumpuk di sendi-sendi. Bayangkan ribuan jarum kecil menusuk bagian dalam sendi Anda. Itulah yang terjadi pada saat serangan asam urat datang. Sendi menjadi bengkak, merah, dan panas. Biasanya terjadi di malam hari atau dini hari, saat suhu tubuh menurun dan kristal mudah mengendap. Kalau serangan ini berulang terus-menerus, kristal akan menumpuk dan membentuk benjolan keras di bawah kulit yang disebut tophi. Dan jika sudah sampai tahap ini, rasa sakitnya bisa luar biasa. Bahkan, kristal yang sama juga bisa terbawa ke ginjal dan membentuk batu ginjal yang merusak fungsi ginjal secara permanen. Nah, disinilah banyak orang salah paham. Mereka pikir kolesterol dan asam urat adalah dua penyakit yang tidak ada hubungannya. Padahal, dalam banyak kasus, keduanya datang bersama. Kenapa bisa begitu?
Karena sumber makanannya sama. Makanan tinggi lemak jenuh dan tinggi purin biasanya datang dalam satu paket. Gorengan, daging berlemak, jeroan, santan, makanan cepat saji. Semuanya tidak hanya meningkatkan kolesterol, tapi juga memicu penumpukan purin. Jadi, tanpa sadar, Anda melipat gandakan risiko hanya dengan satu piring makanan. Inilah alasan mengapa banyak pasien yang kolesterolnya tinggi juga mengalami asam urat. Mereka saling berhubungan, saling memperparah. Sahabat lansia sehat selamanya. Saya tahu topik ini mungkin membuat sebagian dari Anda merasa khawatir. Tapi justru disinilah kunci penyembuhan dimulai. Dari kesadaran. Mengetahui musuh adalah langkah pertama untuk bisa mengalahkannya. Jika kita tahu bagaimana kolesterol bekerja dan bagaimana asam urat terbentuk, kita bisa membuat strategi untuk melawannya. Kita bisa memilih makanan yang lebih sehat, memperbanyak minum air putih, dan mulai menggerakkan tubuh secara teratur. Kita juga bisa memanfaatkan kekuatan alam, ramuan herbal sederhana yang dapat membantu membersihkan pembuluh darah dan menurunkan kadar asam urat secara alami. Tapi sebelum kita sampai pada resepnya, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana malam ini. Saat Anda duduk santai di rumah, coba perhatikan tubuh Anda. Apakah Anda sering merasa cepat lelah padahal aktivitas tidak banyak? Apakah kepala sering berat, tengkuk terasa kaku, atau kaki sering kesemutan? Atau mungkin Anda pernah terbangun karena jempol kaki terasa nyeri tanpa sebab? Kalau jawabannya ya, jangan abaikan. Itu bukan tanda penuaan biasa, tapi sinyal bahwa tubuh Anda sedang berjuang. Tubuh adalah rumah bagi jiwa. Dan seperti rumah, ia butuh perawatan, pembersihan, dan perhatian. Jika atap bocor, kita tidak menunggu rumah roboh untuk memperbaikinya. Begitu pula tubuh. Jangan tunggu stroke baru berhenti makan gorengan. Jangan tunggu ginjal rusak baru sadar pentingnya air putih. Semua bisa dimulai hari ini, dari hal kecil. Dari keputusan untuk memahami tubuh sendiri. Di bab-bab berikutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana 3 bahan sederhana dari dapur, daun salam, serai, dan jahe, bisa menjadi sekutu kuat melawan 2 musuh besar ini. Kita akan melihat bagaimana alam sebenarnya sudah menyediakan obatnya, tinggal kita mau atau tidak memanfaatkannya. Dan yang lebih penting, saya akan tunjukkan bahwa menjaga kesehatan bukan soal uang, tapi soal kebiasaan dan kesadaran. Jadi, tetap bersama saya, sahabat lansia sehat selamanya. Kita sudah mengenali siapa musuhnya. Di bab berikutnya, kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana kolesterol bekerja diam-diam merusak pembuluh darah kita, dan mengapa banyak orang tidak sadar sampai semuanya terlambat. Karena semakin Anda memahami cara musuh bergerak, semakin besar peluang Anda untuk menang melawannya. Asam urat adalah penyakit yang banyak orang kenal, tapi sedikit yang benar-benar memahami bagaimana ia bekerja di dalam tubuh. Nama, asam urat, sering diucapkan dengan nada sepele, seolah hanya urusan nyeri kecil di sendi. Padahal, di balik rasa sakit itu, terjadi pertempuran mikroskopis yang bisa melumpuhkan siapapun yang menyepelekannya. Jika kolesterol adalah lumpur di pembuluh darah, maka asam urat adalah pecahan kaca di persendian. Dua-duanya diam, tapi pelan-pelan menghancurkan. Semuanya berawal dari satu zat bernama purin. Purin adalah senyawa alami yang sebenarnya dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Ia membantu membentuk DNA dan RNA, bahan genetik yang menyusun setiap sel tubuh. Namun, masalah muncul ketika kadar purin terlalu tinggi. Tubuh memiliki mekanisme untuk membuang kelebihannya melalui ginjal dalam bentuk asam urat. Tapi ketika jumlah purin melebihi kapasitas pembuangan atau ginjal mulai melemah karena faktor usia dan gaya hidup, maka sisa purin itu menumpuk dalam darah. Pada titik tertentu, kadar asam urat menjadi terlalu tinggi. Tubuh tidak tahu harus menyimpannya di mana. Maka ia berubah bentuk menjadi kristal-kristal kecil yang tajam seperti jarum. Kristal ini tidak melayang di udara, tetapi mengendap di tempat yang paling mudah didinginkan oleh tubuh. Sendi-sendi, terutama yang jauh dari pusat panas seperti jempol kaki. Bayangkan ribuan serpihan kaca kecil yang menusuk permukaan dalam sendi Anda setiap kali Anda bergerak. Inilah yang menyebabkan rasa sakit luar biasa ketika serangan asam urat datang. Awalnya mungkin hanya rasa nyeri kecil di ujung kaki. Tapi perlahan, nyeri itu berubah menjadi panas, bengkak, dan membuat kulit di atas sendi tampak kemerahan. Banyak orang menggambarkannya seperti terbakar dari dalam. Malam hari,
Rasa sakit itu bisa membangunkan Anda dari tidur. Bahkan, selimut yang menempel di kaki bisa terasa seperti beban berat. Inilah bentuk nyata dari peradangan akut akibat kristal asam urat. Serangan biasanya berlangsung beberapa hari, lalu reda sendiri. Tapi jangan tertipu. Ketika nyeri hilang, kristal tidak ikut hilang. Mereka hanya diam sementara, menunggu waktu untuk menyerang lagi. Setiap kali serangan datang, peradangan meninggalkan bekas kerusakan di permukaan sendi. Lama-kelamaan, sendi menjadi kaku, bentuknya berubah, dan fungsinya berkurang. Jika ini terus berlanjut, sendi bisa menjadi cacat permanen. Namun bahaya asam urat tidak berhenti di situ. Kristal yang sama juga bisa berpindah ke organ lain. Salah satu yang paling sering terkena dampaknya adalah ginjal. Ketika kristal mengendap di saluran ginjal, mereka membentuk batu ginjal. Batu ini bisa menyumbat aliran urin dan membuat ginjal bekerja sangat keras. Jika dibiarkan, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Banyak orang tidak menyadari hal ini karena gejalanya baru muncul ketika kerusakan sudah parah. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi begitu sering? Karena banyak orang hidup dalam pola makan tinggi purin tanpa sadar. Makanan yang paling sering menjadi penyumbang purin berlebih adalah daging merah, terutama organ dalam seperti hati, jantung, atau ginjal hewan. Makanan laut seperti udang, kerang, cumi, dan ikan sarden juga tinggi purin. Bahkan beberapa makanan nabati seperti melinjo, emping, dan bayam juga mengandung kadar purin yang tinggi. Semua makanan ini lezat, menggoda, dan seringkali menjadi bagian dari menu favorit banyak orang. Tapi di balik kenikmatan itu, tubuh menanggung beban yang berat. Selain makanan, ada faktor lain yang memperburuk keadaan, kurang minum air putih. Air adalah media utama bagi tubuh untuk membuang racun dan sisa metabolisme. Saat asupan air kurang, ginjal tidak mampu menyaring darah dengan optimal. Akibatnya, asam urat yang seharusnya dikeluarkan lewat urin justru tertahan di dalam tubuh. Proses pengendapan pun semakin cepat. Itulah sebabnya penderita asam urat disarankan minum air putih dalam jumlah cukup setiap hari, minimal 8 gelas. Ada juga faktor lain yang sering diabaikan, konsumsi gula berlebih, terutama dari minuman manis kemasan dan sirup. Gula dalam jumlah tinggi bisa meningkatkan produksi purin di hati. Selain itu, berat badan berlebih memperburuk keadaan karena sel lemak menghasilkan lebih banyak asam urat. Orang dengan obesitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami serangan berulang dan komplikasi. Tubuh sebenarnya selalu memberi tanda peringatan sebelum serangan terjadi. Beberapa hari sebelum nyeri datang, Anda mungkin merasa sendi terasa berat, agak kaku, atau ada rasa tidak nyaman saat berjalan. Sebagian orang juga mengalami demam ringan atau merasa tubuh lesu. Tapi kebanyakan mengabaikannya karena merasa masih bisa beraktivitas. Hingga akhirnya, malam hari tiba dan rasa sakit itu datang tiba-tiba, menusuk seperti api yang menyala di dalam sendi. Sebagai dokter, saya sering melihat pola yang sama. Pasien datang dengan wajah meringis, memegang kaki yang bengkak, lalu berkata, "Saya cuma makan sedikit sate kambing semalam, Dok." Hanya sedikit, tapi tubuh punya cara sendiri menghitung hutang purin Anda. Tidak peduli sedikit atau banyak, jika tubuh Anda sudah jenuh, satu piring kecil saja bisa menjadi pemicu besar. Namun, kabar baiknya adalah, tubuh masih bisa diperbaiki. Bahkan bagi mereka yang sudah sering mengalami serangan asam urat, masih ada jalan untuk memulihkan diri. Kuncinya ada pada dua hal, menurunkan kadar asam urat di darah dan membantu tubuh membuang sisa kristal yang sudah terbentuk. Disinilah peran besar ramuan alami dari daun salam, serai, dan jahe mulai terasa. Daun salam memiliki efek diuretik alami yang merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin, sehingga proses pembuangan asam urat menjadi lebih lancar. Serai membantu menurunkan peradangan di sendi dan melancarkan sirkulasi cairan dalam tubuh. Sedangkan jahe, dengan kandungan gingerolnya, bekerja sebagai antiinflamasi kuat yang meredakan nyeri dan memperbaiki jaringan sendi yang rusak. Kombinasi ketiganya bukan hanya menenangkan rasa sakit, tapi juga menargetkan akar masalahnya. Namun, Anda harus tahu bahwa tidak ada ramuan, sekuat apapun, yang bisa bekerja maksimal jika gaya hidup tetap sama. Minum rebusan herbal setiap hari tetapi tetap makan daging berlemak atau gorengan hanya membuat tubuh seperti membersihkan lantai sementara keran air dibiarkan terbuka. Perubahan harus datang dari kesadaran. Dari keputusan untuk memperlakukan tubuh dengan hormat,
bukan sebagai tempat pembuangan racun makanan. Asam urat bukan hanya soal sendi. Ia adalah cerminan cara hidup. Jika sendi Anda sakit, berarti ada yang salah dengan cara tubuh mengolah zat sisa. Artinya, organ dalam Anda, terutama ginjal dan hati, sudah bekerja di luar batas normal. Maka, langkah terbaik bukan hanya menenangkan nyeri, tapi membantu mereka bekerja lebih ringan. Perbanyak air putih, kurangi makanan tinggi purin, dan berikan tubuh waktu untuk pulih. Bagi sebagian orang, perubahan sederhana seperti mengganti menu makan malam dari daging ke sayur bening atau menambahkan segelas air putih setiap 2 jam sudah memberi hasil besar. Rasa nyeri mulai jarang datang, kaki terasa lebih ringan, dan tidur malam lebih tenang. Ketika itu terjadi, Anda akan menyadari bahwa tubuh sebenarnya tidak pernah lemah. Ia hanya butuh kesempatan untuk disembuhkan dengan benar. Dalam tahap berikutnya, kita akan membicarakan lebih dalam tentang kekuatan 3 bahan alami yang sudah disinggung tadi. Bagaimana daun salam membersihkan pembuluh darah, bagaimana serai menenangkan peradangan, dan bagaimana jahe memperbaiki jaringan serta membantu kolesterol dan asam urat keluar dari tubuh dengan alami. Alam sudah menyediakan jawabannya. Tinggal kita mau atau tidak memanfaatkannya dengan disiplin dan rasa syukur. Sekarang saatnya menyingkap kekuatan yang sudah Tuhan sediakan di sekitar kita. Di dapur setiap rumah, tersimpan bahan-bahan sederhana yang diam-diam memiliki potensi luar biasa. 3 di antaranya sering kita pandang sebelah mata, padahal ketiganya bisa menjadi pelindung tubuh dari kolesterol dan asam urat. Mereka adalah daun salam, serai, dan jahe. 3 bahan yang mungkin setiap hari Anda lihat, Anda cium aromanya ketika memasak, tapi belum pernah Anda kenal sepenuhnya. Daun salam, bahan pertama, selama ini lebih sering dianggap sekadar penyedap masakan. Orang menambahkannya ke dalam rebusan daging atau sayur supaya aroma lebih wangi. Padahal, di balik selembar daun hijau itu, tersimpan ratusan senyawa aktif yang bekerja melindungi pembuluh darah dan organ penting dari dalam. Ilmuwan menemukan bahwa daun salam mengandung flavonoid, tanin, dan eugenol, zat alami yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Flavonoid, misalnya, berperan seperti sabun pembersih bagi pembuluh darah. Ia membantu mencegah kolesterol jahat menempel di dinding arteri dan menurunkan risiko penyumbatan. Tanin membantu mengikat lemak yang berlebihan dan menghambat proses oksidasi yang membuat kolesterol menjadi lengket. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa air yang sudah lama digunakan. Di dindingnya ada sisa lemak dan kerak yang menempel. Daun salam bekerja seperti air panas dan sabun yang perlahan-lahan melarutkan kotoran itu, membuat pipa kembali bersih. Aliran darah menjadi lancar, tekanan pada jantung berkurang, dan risiko stroke ikut menurun. Selain itu, daun salam juga memiliki efek diuretik alami. Artinya, ia membantu ginjal memproduksi lebih banyak urin. Dengan begitu, racun dan sisa metabolisme, termasuk kristal asam urat, lebih mudah keluar dari tubuh. Inilah alasan mengapa orang yang rutin minum rebusan daun salam sering merasakan tubuhnya lebih ringan dan sendinya lebih longgar. Bukan hanya membantu pembuangan racun, daun salam juga membantu menenangkan sistem saraf dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Penelitian sederhana menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak daun salam bisa menurunkan kadar gula pada penderita diabetes ringan hingga sedang. Efek ini penting karena kadar gula tinggi sering berjalan beriringan dengan kolesterol tinggi dan asam urat. 3 penyakit metabolik yang tampak berbeda, tetapi sebenarnya satu akar penyebabnya, pola makan dan penumpukan racun dalam darah. Beralih ke bahan kedua, serai atau sereh. Aromanya segar seperti campuran lemon dan rumput. Ketika direbus, ia mengeluarkan minyak atsiri yang menenangkan. Tapi kekuatannya tidak berhenti di aroma. Serai adalah salah satu bahan herbal terbaik untuk mengatasi peradangan dalam tubuh. Di dalam batang serai terdapat senyawa sitral, geraniol, dan citronellal. Senyawa-senyawa ini bekerja seperti pasukan pemadam kebakaran. Mereka menurunkan panas di daerah sendi yang meradang, menekan produksi zat kimia penyebab nyeri, dan membantu jaringan sendi pulih lebih cepat. Ketika kolesterol menumpuk di dinding pembuluh darah, tubuh memicu reaksi peradangan. Begitu pula saat kristal asam urat menusuk sendi, sistem kekebalan segera melepaskan sinyal peradangan untuk melawan. Di satu sisi, peradangan itu adalah cara tubuh melindungi diri, tapi jika berlangsung terus-menerus, justru merusak. Serai hadir untuk menenangkan badai kecil itu. Ia tidak hanya mengurangi nyeri dan bengkak,
tapi juga membantu memperlancar aliran darah ke area yang rusak, mempercepat proses penyembuhan alami. Serai juga terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol dengan cara lain. Ia mengandung zat yang dapat menghambat penyerapan kolesterol di usus. Artinya, sebelum kolesterol jahat sempat masuk ke aliran darah dalam jumlah besar, serai sudah mencegatnya di pintu gerbang. Efeknya diperkuat dengan sifat diuretiknya, yang mendorong pembuangan kelebihan cairan dan racun lewat urin. Tubuh pun terasa lebih ringan, tekanan darah menurun, dan jantung bekerja lebih efisien. Selain itu, serai memiliki efek menenangkan pada sistem saraf pusat. Orang yang rutin meminum rebusan serai sering merasa tidurnya lebih nyenyak. Ini penting, karena tidur yang cukup membantu proses detoksifikasi alami tubuh di malam hari. Saat kita tidur, hati dan ginjal bekerja keras membersihkan darah dari sisa metabolisme. Serai membantu memperlancar proses ini. Lalu, bahan ketiga yang tak kalah hebat, jahe. Jika daun salam dan serai adalah pembersih dan penenang, maka jahe adalah penghangat sekaligus perbaikan. Jahe dikenal di seluruh dunia sebagai rempah serbaguna. Di Indonesia, hampir semua masakan tradisional menggunakannya. Rasa pedas hangatnya berasal dari senyawa aktif bernama gingerol dan shogal. Kedua senyawa ini adalah antiinflamasi alami yang sangat kuat. Mereka bekerja menekan enzim pemicu peradangan dan menghambat aktivitas radikal bebas yang merusak sel. Saat dikonsumsi secara rutin, jahe membantu menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida dalam darah. Ia juga meningkatkan kemampuan hati untuk mengubah kolesterol menjadi asam empedu, yang kemudian dibuang melalui sistem pencernaan. Dengan cara ini, jahe tidak hanya mencegah kolesterol baru terbentuk, tetapi juga membantu menghilangkan yang sudah ada. Sementara untuk penderita asam urat, jahe bekerja menurunkan kadar asam urat dalam darah sekaligus meredakan nyeri sendi. Efek hangatnya melancarkan aliran darah, membawa lebih banyak oksigen ke area yang sakit, dan mempercepat proses pemulihan jaringan. Jika tiga bahan ini digabungkan, efeknya saling melengkapi. Daun salam membersihkan dinding pembuluh darah dan membantu ginjal bekerja optimal. Serai menurunkan peradangan dan menghalangi penyerapan kolesterol. Jahe memperbaiki jaringan yang rusak dan melancarkan peredaran darah. Mereka seperti tiga petugas dengan peran berbeda: pembersih, pemadam kebakaran, dan mekanik yang memperbaiki kerusakan. Kekuatan mereka semakin terasa ketika direbus bersama. Panas air membantu mengekstrak senyawa aktif dari setiap bahan. Ketika dikonsumsi secara rutin, campuran ini bekerja dari dalam, menyeimbangkan kembali metabolisme tubuh. Kolesterol mulai menurun, tekanan darah stabil, dan rasa nyeri sendi berangsur mereda. Tubuh terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan napas terasa lebih lega karena aliran darah yang lancar. Banyak pasien yang saya temui merasakan perubahan signifikan setelah rutin meminum rebusan ini selama 2 minggu. Mereka mengatakan leher yang tadinya kaku menjadi lebih lentur, kaki yang sering nyeri mulai jarang kambuh, dan tubuh terasa segar setelah bangun pagi. Meski begitu, saya selalu mengingatkan satu hal penting: ramuan ini bukan sihir. Ia tidak bekerja semalam. Tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri, memperbaiki jaringan, dan membersihkan tumpukan racun yang sudah lama tersimpan. Konsistensi adalah kuncinya. Rebusan ini akan memberikan hasil terbaik ketika menjadi bagian dari gaya hidup baru. Gaya hidup yang tidak lagi menumpuk lemak dan racun, tapi membantu tubuh bekerja sesuai kodratnya. Dengan mengombinasikan konsumsi ramuan alami, pola makan seimbang, istirahat cukup, dan aktivitas ringan, tubuh akan kembali menemukan ritme sehatnya. Alam selalu punya cara sederhana untuk mengembalikan keseimbangan, asal kita mau mendengarkan. Dan tiga bahan ini, daun salam, serai, dan jahe, adalah bukti bahwa solusi besar sering tersembunyi di tempat yang paling dekat dengan kita. Anda tidak perlu mencari obat mahal dari luar negeri, cukup mulai dari dapur sendiri. Karena yang paling penting bukan seberapa cepat hasilnya muncul, tapi seberapa besar niat kita untuk berubah dan menjaga anugerah yang sudah diberikan sejak awal. Tubuh yang sehat dan hati yang tenang. Untuk memanfaatkan tiga bahan alami tadi dengan benar, cara pengolahannya sangat menentukan hasilnya. Banyak orang asal merebus bahan herbal tanpa tahu bahwa suhu, waktu, dan takaran air berpengaruh besar terhadap keluarnya zat aktif di dalamnya. Rebusan yang terlalu singkat tidak akan mengekstrak senyawa penting secara maksimal, sementara jika terlalu lama, aromanya bisa hilang dan beberapa zat bermanfaat bisa rusak. Karena itu, kita perlu memperlakukannya dengan cermat,
seolah sedang menyiapkan ramuan berharga untuk tubuh sendiri. Langkah pertama adalah menyiapkan bahan terbaik. Pilih 10 lembar daun salam yang masih hijau tua, tidak sobek, dan tidak layu. Semakin segar daun yang digunakan, semakin tinggi kandungan flavonoid dan minyak atsiri yang bisa dilepaskan saat direbus. Untuk serai, ambil 2 batang yang gemuk dan masih keras. Cuci hingga bersih, lalu geprek bagian pangkalnya. Menggeprek bukan sekadar agar aromanya keluar, tapi juga untuk membuka serat batang sehingga zat sitral di dalamnya bisa larut dalam air. Selanjutnya, ambil 1 ruas jahe seukuran ibu jari. Gunakan jahe segar, bukan jahe bubuk instan, karena jahe segar mengandung gingerol aktif yang lebih tinggi. Tidak perlu mengupas kulitnya, cukup cuci bersih dan geprek perlahan seperti pada serai. Siapkan panci bersih dan isi dengan sekitar 4 gelas air putih, kira-kira setara 800 ml. Masukkan semua bahan, daun salam, serai, dan jahe, ke dalam panci. Nyalakan api sedang dan tunggu hingga air mendidih. Begitu mendidih, kecilkan apinya dan biarkan ramuan itu meresap perlahan selama 20 hingga 25 menit. Selama proses ini, air akan berubah warna menjadi kecoklatan dan aromanya akan semakin harum. Itulah tanda bahwa minyak atsiri dan zat aktif dari masing-masing bahan sudah mulai keluar. Setelah air tinggal setengahnya, matikan api dan biarkan sedikit mendingin sebelum disaring. Anda akan mendapatkan sekitar 2 gelas rebusan yang siap diminum. Minum 1 gelas pada pagi hari sebelum sarapan, saat perut masih kosong, dan 1 gelas lagi pada malam hari sebelum tidur. 2 waktu ini adalah saat paling efektif karena tubuh berada dalam kondisi paling reseptif. Di pagi hari, sistem pencernaan baru saja aktif dan siap menyerap nutrisi dengan cepat. Sedangkan malam hari adalah waktu tubuh melakukan proses detoksifikasi alami. Ginjal dan hati bekerja keras membuang racun yang menumpuk sepanjang hari. Minumlah rebusan ini secara rutin setiap hari selama 1 hingga 2 minggu pertama. Anda mungkin akan merasakan efeknya secara perlahan. Tubuh terasa lebih ringan, sendi tidak sekaku biasanya, tidur lebih nyenyak, dan pencernaan lebih lancar. Beberapa orang melaporkan bahwa setelah 2 minggu, kadar kolesterol mereka menurun dan nyeri sendi akibat asam urat berkurang drastis. Namun ada pula yang baru merasakan perubahan setelah 1 bulan. Setiap tubuh memiliki ritme penyembuhan sendiri, tergantung usia, kondisi ginjal, hati, dan kebiasaan hidup sebelumnya. Meski alami, ramuan ini tetap harus digunakan dengan bijak. Bagi yang memiliki gangguan lambung parah atau MA aktif, sebaiknya mulai dengan takaran setengahnya terlebih dahulu. Efek hangat dari jahe bisa terasa agak kuat pada beberapa orang. Jika dirasa nyaman, barulah dosis bisa ditingkatkan. Begitu juga untuk mereka yang sedang hamil, menyusui, atau mengonsumsi obat dari dokter. Sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengonsumsi secara rutin. Herbal bukan pengganti obat medis, tetapi pendamping alami yang membantu tubuh bekerja lebih baik. Satu hal penting yang harus diingat, ramuan ini tidak akan memberi hasil apapun jika pola makan dan gaya hidup tetap sama. Tubuh seperti rumah. Anda tidak bisa hanya menyapu lantai sementara jendela tetap terbuka dan debu terus masuk. Artinya, selain meminum rebusan ini, Anda juga perlu mengurangi makanan tinggi lemak dan purin seperti gorengan, jeroan, santan kental, dan daging merah. Gantilah sebagian dengan sayur rebus, buah segar, dan ikan yang kaya omega-3 seperti ikan kembung atau salmon. Perbanyak air putih. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, dan ginjal memerlukan cukup cairan untuk mengeluarkan sisa metabolisme, termasuk kristal asam urat. Cobalah minum segelas air putih setiap 2 jam. Jadikan itu kebiasaan. Tidak hanya membantu melancarkan kinerja ginjal, tetapi juga menjaga elastisitas pembuluh darah. Selain itu, bergeraklah. Jalan kaki santai 30 menit setiap hari sudah cukup untuk membantu peredaran darah bekerja optimal dan mencegah kolesterol menumpuk. Anda mungkin bertanya, mengapa rebusan alami ini bisa terasa begitu efektif bagi sebagian orang? Jawabannya sederhana, tubuh kita diciptakan untuk selaras dengan alam. Zat kimia dalam makanan olahan sering membuat sistem tubuh kewalahan karena harus memproses hal-hal yang tidak alami. Ketika kita kembali ke bahan alami yang murni, tubuh mengenalinya dan mulai bekerja sebagaimana mestinya. Sama seperti tanaman yang tumbuh lebih baik dengan air hujan ketimbang air buatan, tubuh pun lebih mudah menyeimbangkan diri ketika diberi asupan yang berasal dari bumi. Jika Anda konsisten,
Rebusan ini bisa menjadi kebiasaan harian yang ringan namun berdampak besar. Banyak orang yang saya temui menjadikan ramuan ini sebagai ritual pagi mereka. Setelah bangun tidur, mereka minum segelas air hangat, lalu segelas rebusan daun salam, serai, dan jahe. Setelah beberapa minggu, mereka mulai merasakan perubahan kecil namun nyata. Kulit terasa lebih segar, kepala jarang pusing, dan sendi tidak mudah nyeri. Perubahan kecil inilah tanda bahwa tubuh mulai menyeimbangkan dirinya. Namun perjalanan menuju tubuh yang sehat bukan hanya tentang ramuan. Ini tentang sikap baru terhadap hidup. Tentang kesadaran bahwa tubuh tidak bisa ditukar. Tentang memahami bahwa penyakit bukan hukuman, tapi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ramuan alami hanyalah alat bantu, tapi keputusan untuk berubah sepenuhnya ada di tangan kita. Dan yang paling penting, jangan terburu-buru mencari hasil. Biarkan prosesnya mengalir. Sama seperti benih yang tidak tumbuh dalam semalam, tubuh juga butuh waktu untuk memperbaiki dirinya. Setiap teguk rebusan ini adalah langkah kecil menuju keseimbangan yang lebih baik. Setiap kali Anda menolak gorengan dan memilih buah segar, itu adalah kemenangan kecil bagi jantung dan pembuluh darah Anda. Akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Kesehatan bukan sesuatu yang tiba-tiba datang, tapi sesuatu yang dibangun setiap hari. Dengan memilih yang sederhana, dengan kesadaran dan niat yang kuat, tubuh kita akan berterima kasih. Rebusan daun salam, serai, dan jahe hanyalah simbol dari kebijaksanaan lama yang kembali kita hidupkan, bahwa penyembuhan sejati selalu dimulai dari hal-hal kecil, dari dapur yang hangat, dan dari tekad untuk hidup selaras dengan alam. Setelah memahami bagaimana cara membuat dan mengonsumsi ramuan alami ini, kini saatnya melihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ketika tiga bahan itu bekerja bersama. Setiap tegukan rebusan bukan hanya memberi rasa hangat di tenggorokan, tapi juga memicu reaksi berantai yang memperbaiki sistem tubuh dari dalam. Begitu air rebusan masuk ke dalam pencernaan, senyawa aktif dari daun salam, serai, dan jahe mulai diserap oleh dinding usus. Flavonoid dari daun salam berperan sebagai antioksidan kuat. Ia bekerja seperti perisai yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini ibarat karat di logam, tidak terlihat, tapi perlahan membuat jaringan tubuh rusak dan mempercepat penuaan. Dengan menetralkannya, daun salam membantu mencegah penebalan pembuluh darah dan menjaga elastisitas arteri. Sementara itu, sitral dari serai mulai menurunkan aktivitas enzim pemicu peradangan. Ia membantu menenangkan jaringan sendi yang sebelumnya bengkak karena kristal asam urat. Dalam waktu bersamaan, gingerol dari jahe memperlebar pembuluh darah kecil, meningkatkan sirkulasi darah, dan membuat oksigen serta nutrisi lebih mudah mencapai jaringan yang rusak. Efeknya bisa Anda rasakan sebagai kehangatan yang menyebar perlahan ke seluruh tubuh. Itu tanda bahwa sistem peredaran darah mulai bekerja lebih efisien. Ginjal juga mendapat manfaat langsung. Efek diuretik dari daun salam dan serai merangsang ginjal menghasilkan lebih banyak urin. Proses ini penting karena membantu mengeluarkan sisa purin dan kristal asam urat yang tidak dibutuhkan. Pada saat yang sama, jahe bekerja menenangkan pembuluh darah di sekitar ginjal, mengurangi tekanan, dan membuat proses penyaringan darah berlangsung lebih ringan. Dengan kata lain, tiga bahan ini saling mendukung. Satu membersihkan, satu menenangkan, satu memperbaiki. Pada jantung, efeknya juga terasa. Ketika aliran darah lebih lancar, jantung tidak perlu memompa terlalu keras. Tekanan darah menurun secara alami tanpa bantuan obat kimia. Peredaran yang lebih baik juga berarti otak menerima oksigen dengan cukup, sehingga Anda lebih jarang merasa pusing, leher tidak lagi terasa berat, dan daya konsentrasi meningkat. Bahkan, beberapa penelitian sederhana menunjukkan bahwa kombinasi jahe dan daun salam mampu membantu menurunkan kadar kolesterol total secara signifikan setelah 2 minggu konsumsi rutin. Satu hal yang sering tidak disadari adalah bagaimana ramuan alami ini memengaruhi pencernaan. Banyak orang yang menderita kolesterol tinggi atau asam urat juga memiliki sistem pencernaan yang lemah. Perut mudah kembung, sering begah, atau susah buang air besar. Jahe dan serai memiliki kemampuan menstimulasi enzim pencernaan dan meningkatkan gerak peristaltik usus. Artinya, makanan dicerna lebih cepat dan sisa lemak tidak terlalu lama mengendap di dalam tubuh. Ketika pencernaan sehat, metabolisme pun berjalan lancar, dan tubuh lebih mudah menyeimbangkan kadar kolesterol serta asam urat. Selain itu, ada pengaruh lain yang tak kalah penting, keseimbangan hormon dan mood.
Serai dan jahe memiliki efek menenangkan sistem saraf. Mereka menurunkan kadar hormon stres kortisol yang bisa memicu kenaikan kolesterol. Saat tubuh lebih rileks, pembuluh darah melebar, sirkulasi membaik, dan kerja jantung menjadi stabil. Banyak orang yang rutin mengonsumsi rebusan ini melaporkan tidur mereka menjadi lebih nyenyak dan kualitas istirahat meningkat. Tubuh manusia adalah sistem yang saling terhubung. Ketika satu bagian membaik, bagian lain ikut pulih. Itulah sebabnya ramuan sederhana ini bisa memberi efek luas, bukan hanya untuk kolesterol dan asam urat, tetapi juga untuk keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Dalam dunia pengobatan tradisional, kondisi ini disebut homeostasis, keadaan di mana tubuh mencapai keseimbangan alami. Namun, keseimbangan tidak akan bertahan lama jika gaya hidup tetap sama. Rebusan ini bisa membersihkan, tapi tidak bisa mencegah kotoran baru masuk jika pola makan tidak berubah. Karena itu, selain meminumnya secara rutin, langkah berikutnya adalah mengatur ulang kebiasaan makan sehari-hari. Kurangi porsi daging merah, perbanyak sayuran berdaun hijau, pilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau ubi, dan batasi makanan yang digoreng. Tambahkan sumber lemak baik seperti alpukat, kacang almond, atau minyak zaitun. Selain makanan, aktivitas fisik juga memegang peran besar. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki di pagi hari sambil menghirup udara segar sudah cukup untuk melancarkan peredaran darah dan membantu tubuh membakar lemak. Jika dilakukan rutin, otot menjadi lebih kuat, sendi lebih fleksibel, dan kadar kolesterol jahat menurun. Yang terpenting bukan seberapa keras Anda bergerak, tetapi seberapa konsisten Anda melakukannya. Banyak orang gagal menjaga kesehatan bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena tidak sabar. Mereka ingin hasil instan. Padahal, tubuh membutuhkan waktu. Anda bisa menanam biji hari ini, tapi tidak bisa memetik buah besok pagi. Begitu juga dengan kesehatan. Setiap gelas rebusan yang Anda minum, setiap langkah kaki yang Anda ambil, setiap makanan sehat yang Anda pilih, semuanya adalah investasi kecil yang kelak akan memberi hasil besar. Perubahan sering dimulai dari momen sederhana. Dari keputusan untuk berhenti menunda. Dari kesadaran bahwa tidak ada orang lain yang bisa menjaga tubuh Anda selain diri sendiri. Ketika Anda menyiapkan air rebusan itu di dapur, ketika aroma jahe dan serai memenuhi udara, ingatlah bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar membuat minuman. Anda sedang memperbaiki tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun tanpa berhenti. Anda sedang berterima kasih pada tubuh Anda sendiri. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk memulai perubahan. Banyak pasien lanjut usia yang datang dengan keluhan berat, tapi perlahan membaik hanya karena mereka mau memulai langkah kecil. Mereka minum air rebusan ini dengan disiplin, mengubah pola makan, dan memberi waktu bagi tubuh untuk pulih. Dalam 3 bulan, tekanan darah menurun, kolesterol membaik, dan asam urat tidak lagi kambuh sesering dulu. Semua tanpa operasi, tanpa obat mahal. Hanya dengan kesabaran dan keyakinan bahwa Allah menyediakan jalan bagi yang mau berusaha. Mungkin Anda yang membaca ini juga sedang berada di titik yang sama. Tubuh mulai sering memberi tanda, tapi Anda belum tahu harus memulai dari mana. Jawabannya sederhana, mulai dari hal kecil yang bisa dilakukan hari ini. Rebus air, masukkan 3 bahan itu, dan jadikan ia teman baru setiap pagi dan malam. Rasakan bagaimana tubuh perlahan menyesuaikan diri, bagaimana napas terasa lebih ringan, dan bagaimana rasa sakit yang dulu sering muncul mulai jarang datang. Hidup sehat bukan soal menghindari penyakit, tapi tentang menghormati tubuh. Setiap kali Anda memilih yang alami, Anda memberi tubuh kesempatan untuk bekerja sebagaimana mestinya. Dan ketika tubuh mulai pulih, pikiran pun ikut tenang. Karena sebenarnya, antara tubuh, pikiran, dan jiwa tidak pernah terpisah. Mereka saling mendengarkan satu sama lain. Itulah mengapa rebusan sederhana ini bukan sekadar resep, tapi pengingat. Pengingat bahwa penyembuhan tidak selalu datang dari luar. Kadang ia berasal dari dapur kita sendiri, dari niat yang tumbuh dalam diri, dari tekad untuk memperbaiki apa yang dulu kita abaikan. Dan selama niat itu ada, tubuh akan merespons. Ia akan berterima kasih dengan cara yang lembut, dengan energi yang kembali, sendi yang lebih lentur, tidur yang nyenyak, dan pagi yang terasa lebih ringan dari sebelumnya. Setelah tubuh mulai merasakan perubahan positif, banyak orang bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya menjaga agar hasil itu bertahan lama? Karena tidak sedikit yang sudah membaik lalu kembali ke kebiasaan lama.
Padahal, mempertahankan kesehatan setelah tubuh pulih jauh lebih penting daripada sekadar memperbaikinya sekali. Tubuh memiliki memori. Ia mengingat setiap perlakuan, baik yang menyehatkan maupun yang merusak. Jika dulu kita memberi beban terlalu lama, maka sekarang tugas kita adalah menanam kebiasaan yang menyeimbangkan, menenangkan, dan menguatkan. Kuncinya ada pada 3 hal: kesadaran, konsistensi, dan keseimbangan. Kesadaran membuat kita tahu apa yang harus dijaga. Konsistensi memastikan manfaat tidak berhenti di tengah jalan. Keseimbangan menjauhkan kita dari ekstrim, tidak berlebihan dalam menjaga, tapi juga tidak lalai. 3 hal ini seperti fondasi baru bagi kehidupan sehat. Langkah pertama dalam mempertahankan hasil adalah menyadari bahwa makanan bukan sekadar sumber kenyang. Makanan adalah pesan yang kita kirim ke tubuh. Setiap suapan memberi sinyal kepada organ, bekerja atau beristirahat, membersihkan atau menumpuk. Ketika Anda memilih sayur rebus dibanding gorengan, tubuh menerima pesan untuk memperbaiki diri. Ketika Anda memilih air putih dibanding minuman manis, ginjal menerima pesan untuk bekerja lebih ringan. Tubuh selalu menanggapi setiap keputusan kecil yang Anda buat. Karena itu, jangan remehkan pilihan-pilihan sederhana di meja makan. Cobalah memulai hari dengan sesuatu yang hangat dan murni. Segelas air rebusan daun salam, serai, dan jahe akan membangunkan metabolisme, membersihkan sisa racun yang menumpuk semalaman, dan menyiapkan sistem pencernaan untuk bekerja. Setelah itu, isi perut dengan sarapan ringan seperti oatmeal, buah pisang, atau ubi rebus. Hindari makanan berminyak di pagi hari karena di jam-jam awal itulah hati sedang aktif memproses lemak. Biarkan hati bekerja dengan tenang tanpa beban tambahan. Di siang hari, pertahankan pola makan seimbang. Campurkan sumber karbohidrat kompleks, sayur, dan protein tanpa lemak seperti ikan atau tahu tempe. Jika ingin daging, pilih bagian tanpa lemak dan jangan setiap hari. Batasi santan dan garam berlebih. Ingat, tubuh tidak menolak makanan, tapi menolak kelebihan. Ia hanya mampu menampung sesuai kapasitas. Sore hingga malam, biasakan tubuh untuk rileks. Jangan makan berat terlalu malam karena itu membuat lambung bekerja keras saat seharusnya beristirahat. Bila ingin camilan, pilih buah segar atau segelas air rebusan jahe hangat. Minuman ini tidak hanya menenangkan perut, tapi juga membantu tidur lebih cepat. Tidur yang cukup bukan sekadar istirahat, tapi juga waktu perbaikan tubuh. Saat Anda tidur, organ-organ bekerja memperbaiki jaringan dan menyeimbangkan kembali sistem metabolisme. Selain makanan dan minuman, perhatikan hubungan antara pikiran dan tubuh. Stres, cemas, dan amarah dapat memicu lonjakan kolesterol dan asam urat, bahkan tanpa perubahan makanan. Ketika pikiran tegang, hormon stres seperti kortisol dan adrenalin meningkat. Hormon ini mengganggu metabolisme lemak dan gula, membuat tubuh sulit mengatur keseimbangan alami. Karena itu, penting untuk belajar melepaskan beban pikiran. Cobalah duduk tenang beberapa menit setiap hari. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan rasakan udara mengalir keluar masuk. Cara sederhana ini bisa menurunkan tekanan darah, memperlancar pernapasan, dan membuat sistem saraf lebih stabil. Bergeraklah setiap hari. Gerakan tubuh bukan hanya untuk membakar kalori, tapi juga untuk mengalirkan energi. Saat Anda berjalan, darah membawa oksigen ke seluruh organ, membantu pembuangan racun, dan memperkuat otot jantung. Tidak perlu lari jauh. Cukup berjalan kaki 30 menit, menaiki tangga, atau sekadar berkebun di halaman. Gerakan kecil tapi rutin jauh lebih berarti daripada olahraga berat yang hanya dilakukan sesekali. Ada satu kebiasaan yang sering terlupakan tapi sangat penting. Minum air secara cukup. Banyak orang merasa sudah minum banyak padahal belum. 8 gelas per hari adalah angka minimal. Ginjal memerlukan air untuk menyaring darah dan mengeluarkan sisa metabolisme. Ketika asupan air kurang, darah menjadi kental, sirkulasi melambat, dan kerja jantung meningkat. Air adalah cairan kehidupan. Ia membawa semua nutrisi, membersihkan sisa racun, dan menjaga suhu tubuh tetap seimbang. Selain air putih, rebusan daun salam, serai, dan jahe bisa menjadi bagian dari hidrasi harian Anda. Namun jangan berlebihan. 2 gelas per hari sudah cukup. Lebih dari itu tidak memberikan manfaat tambahan yang signifikan dan bisa membuat tubuh kehilangan keseimbangan cairan.
Hal berikutnya yang perlu dijaga adalah pola pikir terhadap kesehatan. Banyak orang merasa menjaga kesehatan itu sulit, padahal yang sulit adalah mengubah kebiasaan. Setelah perubahan dilakukan beberapa minggu, tubuh mulai menyesuaikan, dan apa yang dulu terasa berat menjadi ringan. Rasa malas untuk bergerak berubah menjadi kebutuhan untuk bergerak. Keinginan makan gorengan perlahan memudar ketika tubuh mulai terbiasa dengan rasa alami dari makanan rebus dan kukus. Kesehatan tidak datang dari paksaan, tapi dari kebiasaan baru yang dilatih dengan sabar. Untuk membantu menjaga semangat, buatlah catatan kecil tentang perubahan yang Anda rasakan. Tulis kapan terakhir kali nyeri sendi menyerang, kapan tekanan darah stabil, atau kapan Anda merasa tidur lebih nyenyak. Catatan ini akan menjadi pengingat betapa jauh Anda telah melangkah. Ketika rasa malas datang, bukalah kembali dan lihat perbedaannya. Tubuh Anda sudah berjuang keras. Jangan sia-siakan hasilnya. Dan bila suatu hari Anda tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama, ingat kembali bagaimana rasanya ketika tubuh dulu penuh keluhan. Ingat malam-malam sulit tidur karena nyeri di jempol kaki, atau pagi yang berat karena kepala terasa menekan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bangun pagi dengan tubuh yang ringan dan pikiran yang tenang. Semua itu bisa bertahan jika Anda menjaganya. Ramuan alami yang Anda minum setiap hari hanyalah satu bagian dari perjalanan panjang ini. Ia adalah simbol, bukan tujuan. Simbol bahwa penyembuhan bisa dimulai dari hal sederhana. Simbol bahwa Anda sudah memilih untuk tidak menyerah pada usia, tapi menyesuaikan diri dengan bijak. Sehat bukan berarti kembali muda, tapi menjadi kuat dan bugar di usia berapapun. Setiap hari yang Anda lalui dengan tubuh sehat adalah hadiah. Bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk keluarga yang mencintai Anda. Mereka ingin melihat Anda tersenyum tanpa kesakitan, berjalan tanpa bantuan, dan menikmati masa tua dengan damai. Maka teruslah menjaga tubuh seperti menjaga sesuatu yang suci. Beri ia makanan yang baik, istirahat yang cukup, dan pikiran yang damai. Tidak ada ramuan ajaib di dunia ini yang bisa menggantikan kekuatan tubuh yang dirawat dengan benar. Tapi dengan 3 bahan sederhana dari dapur, daun salam, serai, dan jahe, Anda memiliki alat bantu yang sangat kuat untuk mempertahankan keseimbangan itu. Ketiganya bukan hanya bahan masakan, tapi warisan kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu yang memahami bahwa alam dan manusia saling terhubung. Dan di akhir semua perjalanan ini, Anda akan menyadari sesuatu yang sangat penting. Sehat bukan tentang apa yang Anda tambahkan, tapi tentang apa yang Anda hentikan. Menghentikan kebiasaan buruk, menghentikan rasa malas, menghentikan penundaan untuk berubah. Karena kesehatan bukan janji masa depan, melainkan tindakan hari ini. Setiap tegukan rebusan, setiap langkah kecil yang Anda ambil, adalah bentuk rasa syukur yang paling nyata kepada kehidupan. Ketika seseorang mulai menapaki jalan menuju kesehatan yang lebih baik, perubahan di tubuhnya tidak selalu langsung terlihat di luar. Kadang yang pertama kali berubah justru hal-hal yang tak bisa dilihat mata. Tekanan darah yang perlahan menurun, sirkulasi yang mulai lancar, napas yang terasa lebih lega, atau tidur malam yang menjadi lebih dalam. Semua itu adalah tanda bahwa tubuh sedang beradaptasi. Ia seperti rumah yang sedang direnovasi dari dalam. Butuh waktu, kesabaran, dan tentu saja, ketekunan. Ketekunan inilah yang seringkali menjadi pembeda antara mereka yang berhasil mempertahankan kesehatan dan mereka yang kembali jatuh ke kebiasaan lama. Tidak ada ramuan atau obat yang bisa menggantikan disiplin diri. Rebusan daun salam, serai, dan jahe bisa membersihkan darah, tapi yang membuat hasilnya bertahan adalah cara hidup yang berubah. Karena sesungguhnya, tubuh akan selalu menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan berulang-ulang. Setiap hari ketika Anda meminum rebusan itu, sesuatu yang halus terjadi di dalam diri Anda. Flavonoid dari daun salam menutrisi dinding pembuluh darah, membuatnya tetap lentur dan tidak mudah mengeras. Sitral dari serai menurunkan kadar trigliserida yang mengambang di dalam darah, membantu hati bekerja lebih ringan. Gingerol dari jahe memperkuat daya tahan tubuh dan menjaga agar sistem imun tidak terlalu reaktif terhadap peradangan. Ketiganya bekerja sama seperti 3 alat musik yang memainkan harmoni. Satu mengatur ritme, satu menenangkan melodi, satu memberi kekuatan pada nada. Namun tubuh juga memiliki siklus alami yang perlu diperhatikan. Dalam 3 hari pertama, efek yang paling terasa biasanya adalah peningkatan frekuensi buang air kecil. Ini bukan efek samping, melainkan tanda bahwa sistem detoksifikasi tubuh mulai aktif. Pada minggu pertama,
Anda mungkin merasa lebih ringan, tapi juga sedikit lelah. Itu karena tubuh sedang membuang sisa racun yang selama ini tertimbun. Di minggu kedua dan ketiga, energi mulai stabil. Rasa sakit di sendi berkurang, kepala terasa lebih jernih, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Dan setelah 1 bulan, tubuh biasanya sudah mulai mencapai ritme barunya, lebih tenang, lebih seimbang, dan lebih tangguh. Dalam tahap ini, penting untuk tidak berhenti. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena merasa sudah sehat. Padahal, proses pemulihan sejati tidak berhenti saat gejala hilang. Ia baru dimulai saat tubuh benar-benar mampu mempertahankan keseimbangan tanpa bantuan eksternal yang berlebihan. Sama seperti menanam pohon, Anda tidak berhenti menyirami hanya karena daunnya mulai hijau. Akar perlu waktu untuk tumbuh kuat agar bisa menahan badai berikutnya. Ketekunan juga berarti memberi ruang bagi tubuh untuk bereaksi tanpa panik. Tidak semua hari akan terasa sama. Ada kalanya tubuh terasa berat, ada hari di mana energi menurun. Itu bukan tanda gagal, melainkan proses penyesuaian. Dalam dunia kedokteran, fase ini disebut healing crisis, masa di mana tubuh mulai mengeluarkan racun dan memperbaiki jaringan lama. Yang diperlukan hanyalah kesabaran dan keyakinan bahwa proses ini berjalan menuju arah yang benar. Selain itu, perubahan tidak hanya terjadi di tubuh, tetapi juga di pikiran. Saat seseorang mulai rutin mengonsumsi ramuan alami, sesuatu yang lebih dalam mulai tumbuh, rasa percaya diri dan rasa hormat terhadap tubuh sendiri. Orang mulai lebih sadar akan apa yang mereka makan, lebih peka terhadap sinyal tubuh, dan lebih bijak dalam menanggapi rasa sakit. Mereka belajar membedakan mana rasa sakit yang perlu ditakuti dan mana yang merupakan bagian dari pemulihan. Dalam perjalanan panjang menjaga kesehatan, banyak yang akan menggoda untuk menyerah. Akan ada hari di mana godaan gorengan terasa terlalu kuat, atau hari ketika malas bergerak menguasai. Tapi disinilah kekuatan ketekunan diuji. Setiap kali Anda menolak satu godaan kecil, Anda sedang memperkuat karakter tubuh dan pikiran Anda. Dan lama-kelamaan, tubuh akan terbiasa memilih yang baik tanpa harus dipaksa. Salah satu hal yang paling indah dalam proses ini adalah ketika Anda mulai melihat bukti nyata. Misalnya, hasil pemeriksaan laboratorium yang membaik, kolesterol total menurun, asam urat stabil, tekanan darah tidak lagi melonjak. Atau ketika Anda bisa menapaki tangga tanpa kelelahan, bisa tidur tanpa nyeri di kaki, atau bisa bangun pagi dengan rasa segar di kepala. Hal-hal kecil ini seringkali menjadi momen haru bagi banyak orang yang sebelumnya merasa mustahil untuk kembali sehat. Dalam praktik saya, ada seorang pria berusia 70 tahun yang datang dengan keluhan nyeri sendi parah dan kadar kolesterol yang tinggi. Ia sudah mencoba berbagai obat, namun hasilnya tidak bertahan lama. Lalu ia mulai mengikuti pola sederhana, mengganti makanan berminyak dengan sayur bening, berjalan kaki tiap pagi, dan meminum rebusan daun salam, serai, dan jahe 2 kali sehari. Dalam 3 bulan, bukan hanya rasa sakitnya berkurang, tapi wajahnya pun tampak lebih segar. Ia berkata, "Dulu saya bangun tidur seperti membawa batu di kaki, sekarang rasanya seperti berjalan di udara." Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Tubuhnya tidak hanya pulih, tapi juga menemukan kembali keseimbangannya. Ketekunan menghasilkan keajaiban karena ia bekerja tanpa suara. Tidak butuh sorakan, tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh dilakukan, hari demi hari. Tubuh tidak pernah meminta kesempurnaan, hanya kesetiaan. Selama Anda memberi waktu, memberi asupan yang baik, dan memberi istirahat yang cukup, tubuh akan membalas dengan cara yang menakjubkan. Dan di titik ini, Anda akan menyadari bahwa kesehatan bukan lagi sekadar tujuan. Ia menjadi cara hidup. Setiap tindakan kecil, minum rebusan herbal, makan dengan sadar, berjalan pagi, tidur tepat waktu, menjadi bagian dari rasa syukur terhadap kehidupan. Karena menjaga tubuh bukan kewajiban, tapi bentuk penghormatan kepada kehidupan yang telah diberikan. Setelah perjalanan panjang ini, satu hal menjadi jelas. Tubuh kita tidak membutuhkan hal rumit untuk menjadi sehat. Ia hanya butuh kita untuk berhenti mengabaikannya. Ramuan dari 3 bahan sederhana itu adalah pengingat bahwa solusi besar sering lahir dari kesederhanaan. Alam tidak pernah membuat sesuatu yang sia-sia. Ia menumbuhkan daun salam, serai, dan jahe bukan hanya untuk menambah rasa pada masakan, tapi juga untuk menjaga keseimbangan tubuh manusia yang diciptakan dari tanah yang sama. Ketekunan akan mengubah rebusan sederhana ini menjadi ritual penyembuhan.
Setiap kali uap hangatnya naik dan aromanya memenuhi udara, Anda akan mengingat bahwa tubuh Anda sedang diperbaiki dari dalam. Dan ketika hari demi hari Anda terus menjaganya, Anda akan menemukan sesuatu yang tidak hanya disebut sehat, tapi juga damai. Perjalanan menuju kesehatan sejati selalu dimulai dari kesadaran, dilanjutkan dengan tindakan, dan dijaga oleh ketekunan. Tidak ada cara pintas. Tidak ada jalan rahasia yang hanya diketahui sebagian orang. Alam selalu jujur. Ia memberi hasil sebanding dengan usaha. Semakin tulus niat Anda, semakin besar pula kekuatan tubuh untuk menyesuaikan diri. Setelah semua pembahasan panjang tentang kolesterol, asam urat, dan kekuatan 3 bahan alami yang sederhana, ada satu hal yang perlu diingat dengan sungguh-sungguh. Penyembuhan sejati tidak hanya terjadi di dalam darah atau sendi, tapi juga di dalam pikiran dan hati. Banyak orang sembuh bukan semata karena obat, melainkan karena keyakinan dan kedamaian yang mereka pelihara. Tubuh merespons energi pikiran. Saat pikiran tenang, hormon stres menurun, sirkulasi membaik, dan proses penyembuhan berlangsung lebih cepat. Kita sering lupa bahwa tubuh manusia adalah karya yang sempurna. Ia mampu memberi tanda sebelum kerusakan terjadi. Ia juga mampu memperbaiki dirinya sendiri selama kita berhenti merusaknya. Kolesterol tinggi, tekanan darah naik, atau nyeri sendi bukan hukuman dari tubuh, tapi peringatan. Sebuah cara lembut tubuh berkata, "Aku lelah, tolong rawat aku." Dan selama kita mau mendengarkan, tubuh akan berjuang untuk kembali seimbang. Ramuan dari daun salam, serai, dan jahe adalah simbol sederhana dari upaya itu. 3 bahan yang mudah ditemukan, murah, dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk diolah, tetapi menyimpan filosofi besar. Daun salam mengajarkan kita tentang kebersihan dan keseimbangan. Serai mengajarkan ketenangan dalam menghadapi peradangan, baik di sendi maupun di hati. Jahe mengajarkan kehangatan, bahwa setiap proses penyembuhan butuh kasih dan kesabaran. 3 bahan ini bekerja bukan hanya di tubuh, tapi juga di dalam kesadaran manusia. Dalam setiap rebusan, ada pelajaran tentang hidup. Air yang mendidih melambangkan tantangan. Daun salam, serai, dan jahe harus melewati panas untuk mengeluarkan manfaat terbaiknya. Begitu pula manusia. Tanpa ujian, kita tidak akan menemukan kekuatan sejati. Panas bukan tanda kehancuran, tapi proses transformasi. Saat Anda berjuang melawan kebiasaan lama, saat Anda menahan diri dari makanan yang merusak, saat Anda belajar sabar menghadapi nyeri, disitulah Anda sedang dibentuk menjadi lebih kuat. Bagi mereka yang sudah mulai menjalani kebiasaan ini, Anda mungkin sudah merasakan perubahan. Rasa sakit yang dulu sering datang mulai jarang. Kepala yang dulu berat kini terasa ringan. Tidur yang dulu terganggu kini menjadi lebih nyenyak. Itu bukan kebetulan. Itu bukti bahwa tubuh Anda menghargai usaha Anda. Ia sedang berterima kasih. Namun bagi yang baru memulai, jangan takut. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk berubah. Bahkan tubuh berusia 70 tahun pun masih bisa memperbaiki selnya, masih bisa memperkuat jantungnya, masih bisa membersihkan darahnya. Yang penting adalah memberi kesempatan. Setiap hari adalah waktu baru untuk memulai. Kesehatan sejati tidak diukur dari hasil pemeriksaan laboratorium semata, tapi dari bagaimana Anda merasa hidup di dalam tubuh Anda. Apakah Anda bisa bergerak tanpa beban? Apakah Anda bisa tidur dengan tenang? Apakah Anda bisa bangun dengan rasa syukur? Jika ya, berarti Anda sudah mencapai bagian terbaik dari perjalanan ini. Namun tetaplah waspada. Jangan biarkan rasa nyaman membuat Anda lengah. Penyakit metabolik seperti kolesterol dan asam urat tidak akan kembali jika gaya hidup dijaga. Tapi jika Anda kembali pada pola lama, tubuh akan mengingat. Ia akan memberikan tanda lagi, dan kali ini mungkin lebih keras. Karena itu, jadikan apa yang Anda pelajari di sini sebagai pegangan seumur hidup, bukan sekadar percobaan singkat. Mulailah mencintai tubuh Anda dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Beri ia makanan yang alami. Beri ia istirahat yang cukup. Beri ia udara segar dan cahaya matahari. Beri ia gerakan setiap pagi agar darah tetap mengalir. Dan yang terpenting, beri ia pikiran yang tenang. Karena stres adalah racun halus yang sering kita biarkan tanpa sadar. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi seorang dokter daripada melihat pasiennya tidak hanya sembuh, tapi juga sadar.
Sadar bahwa kesehatan adalah tanggung jawab pribadi. Sadar bahwa obat terbaik tidak selalu ada di apotek, tapi kadang tumbuh di halaman rumah. Dan sadar bahwa hidup sehat bukan beban, melainkan cara menghormati kehidupan itu sendiri. Setelah Anda membaca seluruh perjalanan ini, mungkin Anda sudah bisa melihat bahwa perubahan besar seringkali berawal dari keputusan kecil. Dari segelas rebusan hangat di pagi hari, dari langkah ringan di jalan setapak, dari niat untuk berhenti menunda. Ketika tiga hal itu digabungkan, niat, tindakan, dan ketekunan, hasilnya selalu luar biasa. Kehidupan yang sehat bukan kehidupan tanpa penyakit, tetapi kehidupan di mana tubuh, pikiran, dan jiwa berjalan selaras. Tidak ada manusia yang abadi, tapi setiap orang bisa menjalani sisa hidupnya dengan bermartabat, dengan tubuh yang kuat, dan hati yang damai. Itulah tujuan sejati dari setiap upaya menjaga kesehatan. Maka, setiap kali Anda menatap panci kecil di dapur dan melihat air rebusan daun salam, serai, dan jahe mengepul perlahan, ingatlah, di sanalah awal kehidupan baru Anda dimulai. Dalam kesederhanaannya, rebusan itu membawa harapan, disiplin, dan rasa syukur. Teruslah menjaga, teruslah berdoa, dan teruslah bergerak menuju kehidupan yang lebih baik. Karena tubuh yang sehat bukan hanya hadiah untuk diri sendiri, tapi juga wujud cinta bagi orang-orang yang menunggu Anda tetap kuat dan bahagia. Dan pada akhirnya, jika suatu pagi nanti Anda bangun dan merasa napas Anda lega, langkah Anda ringan, dan hati Anda tenang, ketahuilah bahwa itu bukan keajaiban dari luar. Itu adalah buah dari ketulusan, kesabaran, dan usaha Anda sendiri yang akhirnya berbuah manis. Hidup sehat adalah anugerah, tapi menjaganya adalah pilihan. Dan hari ini, Anda sudah memilih dengan benar. Setelah perjalanan panjang memahami tubuh dan menyembuhkannya dengan cara alami, kini saatnya menatap satu hal yang lebih besar. Bagaimana kita bisa hidup selaras dengan alam yang menjadi sumber penyembuhan itu sendiri. Karena sesungguhnya, tubuh manusia dan alam adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya bernafas dengan ritme yang sama, saling mencerminkan, saling memengaruhi. Ketika manusia menjauh dari alam, ia kehilangan keseimbangannya. Namun ketika manusia kembali mendekat, tubuh pun mulai menemukan iramanya kembali. Sejak dulu, para leluhur kita sudah memahami hal ini. Mereka hidup berdampingan dengan alam, menanam apa yang dimakan, dan menggunakan apa yang tumbuh di tanah untuk menjaga kesehatan. Tidak ada istilah obat sintetis atau suplemen kimia. Mereka mengenal daun salam bukan hanya sebagai bumbu dapur, tapi sebagai pembersih darah dan penenang pikiran. Mereka merebus serai bukan hanya untuk wangi masakan, tapi untuk meredakan nyeri dan melancarkan peredaran. Mereka mengunyah jahe bukan karena tren, tapi karena tahu tubuh butuh kehangatan untuk tetap hidup selaras. Zaman modern telah membawa kita jauh dari kebiasaan itu. Kita hidup cepat, makan cepat, bahkan tidur pun dikejar waktu. Tubuh kehilangan kesempatannya untuk mendengar suara alam. Kita lupa bahwa kesehatan sejati tidak datang dari hal yang instan. Ia datang dari keseimbangan antara makan, bergerak, berpikir, dan beristirahat. Alam tidak terburu-buru dalam menumbuhkan pohon, begitu pula tubuh tidak terburu-buru dalam menyembuhkan luka. Ketika kita menyiapkan rebusan daun salam, serai, dan jahe, sebenarnya kita sedang mengulang tradisi tua, menghubungkan diri kembali dengan bumi. Kita mengambil dari alam dengan penuh hormat, lalu mengembalikan kehidupan pada diri kita sendiri. Dalam uap rebusan yang naik perlahan, tersimpan filosofi sederhana, bahwa kesembuhan datang dari sesuatu yang murni, tidak berlebihan, dan dilakukan dengan cinta. Banyak orang berpikir bahwa cara hidup alami itu kuno. Padahal, yang kuno justru kesederhanaan yang kita tinggalkan. Alam tidak pernah salah. Yang sering salah adalah cara kita memperlakukannya. Kita menuntut hasil instan, kita memaksa tubuh mengikuti pola yang tidak alami. Makan tengah malam, kurang tidur, terpapar stres setiap hari, dan jarang menghirup udara segar. Padahal, untuk sehat, tubuh hanya perlu kembali ke asalnya. Ritme yang lembut, makanan yang bersih, dan pikiran yang tenang. Lihatlah bagaimana alam bekerja. Matahari terbit perlahan, memberi kehangatan tanpa terburu-buru. Air mengalir tanpa suara, tapi terus membawa kehidupan. Pohon tidak tumbuh dalam sehari, tapi setiap hari ia menambah kekuatannya sedikit demi sedikit. Semua proses itu mengajarkan kita bahwa ketenangan dan kesabaran adalah bagian dari penyembuhan.
Sama seperti rebusan yang perlahan berubah warna di atas api kecil, tubuh juga memerlukan waktu untuk mengeluarkan kebaikan dari dalam dirinya. Kesehatan bukan hasil dari satu tindakan besar, tetapi hasil dari 1000 tindakan kecil yang dilakukan dengan sadar. Setiap kali Anda memilih makanan alami, Anda sedang memperpanjang umur sel-sel tubuh Anda. Setiap kali Anda minum air rebusan herbal, Anda sedang membantu darah menjadi lebih bersih. Setiap kali Anda berjalan di bawah sinar matahari pagi, Anda sedang memberi sinyal pada tubuh bahwa Anda hidup seirama dengan alam. Dalam kehidupan modern, kita mudah lupa pada hal-hal sederhana. Kita lebih sering mencari kesembuhan dalam botol pil, bukan dalam semangkuk rebusan hangat. Kita mencari ketenangan di layar ponsel, bukan di udara pagi yang segar. Kita sibuk mencari resep sehat yang kompleks, padahal tubuh hanya butuh hal-hal yang sudah disediakan sejak dulu. Udara, air, makanan alami, dan hati yang damai. Itulah mengapa rebusan daun salam, serai, dan jahe bukan sekadar ramuan. Ia adalah simbol pengingat bahwa tubuh manusia adalah bagian dari alam, bukan sesuatu yang terpisah. Ketika kita kembali kepada alam, kita juga kembali kepada diri sendiri. Kita menemukan ritme yang selama ini hilang. Dan saat ritme itu kembali, tubuh mulai bekerja sebagaimana mestinya, menyembuhkan luka, memperbarui sel, dan menjaga keseimbangan tanpa bantuan berlebihan. Saya sering mengingatkan pasien saya bahwa penyembuhan sejati tidak berakhir di rumah sakit atau di meja periksa dokter. Penyembuhan sejati berlanjut di dapur, di meja makan, di kebun kecil, dan di cara kita menjalani hidup sehari-hari. Ia tidak berhenti pada minum obat atau rebusan, tapi berkembang menjadi cara hidup. Bayangkan jika setiap rumah di Indonesia memiliki satu kebiasaan kecil yang sama. Setiap pagi atau sore menyiapkan air rebusan herbal, duduk sebentar sambil menikmatinya, dan berbicara dengan keluarga tentang bagaimana mereka merasa hari itu. Bayangkan betapa banyak penyakit bisa dicegah hanya dengan kebiasaan sederhana itu. Karena dalam momen itu, bukan hanya tubuh yang disembuhkan, tapi juga hubungan antar manusia yang dipulihkan. Ketika tubuh sehat, pikiran tenang, dan hati damai, seseorang akan memancarkan energi yang sama kepada sekitarnya. Kesehatan tidak lagi menjadi urusan pribadi, tapi menjadi warisan. Warisan yang diturunkan kepada anak cucu melalui contoh, bukan sekadar kata. Mereka akan melihat bagaimana generasi sebelumnya menghormati tubuh dan alamnya, dan secara alami mereka akan meniru. Inilah cara paling indah untuk mewariskan kebijaksanaan hidup sehat, dengan menjadi contoh yang hidup. Dan pada akhirnya, kita akan sampai pada pemahaman bahwa hidup sehat bukan tentang menghindari kematian, tapi tentang menjalani hidup dengan kualitas terbaik hingga waktunya tiba. Seseorang yang menjaga tubuhnya dengan bijak akan meninggalkan dunia ini dengan damai, tanpa penyesalan, karena ia tahu telah menggunakan waktu dan tubuhnya sebaik mungkin. Jadi, jika hari ini Anda masih rutin menyiapkan rebusan daun salam, serai, dan jahe, ketahuilah bahwa Anda tidak sekadar minum ramuan herbal. Anda sedang meneruskan warisan lama, menghubungkan diri dengan alam, dan menunjukkan bahwa manusia bisa tetap sehat tanpa melawan alam, tapi justru dengan menyatukan diri dengannya. Biarkan aroma rebusan itu menjadi pengingat setiap pagi bahwa hidup ini berharga, bahwa tubuh ini harus dijaga, dan bahwa alam telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk tetap hidup dalam keseimbangan. Karena di sanalah makna sejati dari kesehatan, menyatu dengan kehidupan itu sendiri, dengan kesadaran penuh, dengan cinta, dan dengan rasa syukur yang tidak pernah habis.